Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Andika, NIM terakhir 075 dari kelas 1B. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan topik jenis dari penerapan internet. Di sini saya mengambil penerapan pada GPRS. Untuk detail jurnal yang saya ambil dengan judul Monitoring and Controlling Home Automation System Based on GSM or GPRS Technique dengan nama jurnal Journal of Engineering and Applied Science dengan total volume 13 nomor 18 dengan total halaman 7.545 sampai 7.554 dengan penulis Almhanaha Jasim Mohammed S. Ali Abdul Rohim L. pada tahun 2018. Untuk latar belakangnya sendiri, penulis mengatakan bahwa penerapan IoT salah satunya pada rumah pintar, di mana peralatan rumah tangga dapat dipantau dan dikendalikan secara manual dan otomatis. Nah, untuk IoT sendiri adalah Internet of Things. Jadi penulis ingin membuat sebuah rumah pintar atau rumah yang menggunakan teknologi, contohnya seperti internet dalam peralatan elektronik yang ada di sekitar rumah tersebut. Kemudian untuk permasalahannya sendiri, pengotomatisan dan monitoring dengan menggunakan GPRS atau GSM. Jadi peneliti ini akan membuat sistem IoT dengan menggunakan perangkat GPRS atau GSM. Nah, untuk tujuannya mengurangi biaya tagihan, memberikan kenyamanan penghuni rumah, dapat mengendalikan peralatan rumah tangga secara otomatis di mana saja dan kapan saja. Berikutnya untuk pembahasan, nah untuk kajian teorinya sendiri, untuk GSM kepanjangan dari Global System for Mobile Communication. Nah, menurut Miss Lira pada tahun 2007 mengatakan bahwa GSM merupakan teknologi komunikasi yang populer pada tahun 2005 yang bisa digunakan untuk berkirim pesan atau SMS, melakukan panggilan telepon. Selanjutnya untuk GPRS atau General Pocket Radio System, menurut Sanders pada tahun 2003 bahwa GPRS merupakan teknologi setelah GSM yang memiliki kecepatan pengiriman data di atas GSM. Jadi untuk kecepatannya GSM dengan GPRS lebih baik di GPRS, lebih cepat GPRS, dan mampu menjalankan aplikasi email dan penjelajahan web. Nah, selanjutnya untuk implementasi. Untuk implementasi sendiri pada bagian pertama yaitu perancangan sensor. Pastinya untuk IoT sendiri membutuhkan sensor untuk menangkap bagaimana situasi yang terjadi pada kondisi rumah. Nah, dalam penelitian tersebut terdapat dua bagian yang diambil informasi atau data yang telah dicatat oleh sensor tersebut pada bagian luar dan bagian dalam rumah. Untuk sensor yang dipakai, yang pertama ada sensor suhu dan kelembapan. Nah, di sini menggunakan sensor yang bernama DHT22. Kemudian sensor cahaya internal menggunakan sensor dengan nama LDR. Kemudian yang ketiga ada sensor merokok. Berarti ini sensor eh, udara atau gas dengan nama sensor MQ2. Kemudian yang terakhir ada sensor gerak menggunakan sensor PIR. Nah, selanjutnya untuk bagian kedua yaitu perancangan sistem pengontrolan. Nah, untuk pengontrolan sendiri menggunakan dua perangkat yang bernama GSM GPRS SIM 908 dan GSM
GPRS SIM 900. Nah, untuk GPRS SIM 908 ini digunakan untuk menerima data dari sensor, kemudian mengirimkan data tersebut ke dalam website. Jadi setelah sensor tersebut menerima sebuah kayak seperti inputan gerakan atau perubahan dari perangkat elektronik, maka akan ditangkap oleh SIM 908 tersebut dan dikirimkan ke dalam sebuah website. Setelah itu, pada perangkat SIM 900 digunakan untuk mengunduh data dari website. Jadi setelah 908 perangkat 908 mengirimkan data atau informasi ke dalam website, kemudian akan diterima kembali pada perangkat 900 untuk dikirimkan kepada unit kontrol. Di sini menggunakan microcontroller sebagai penggerak perangkat elektronik tersebut. Pada bagian ketiga, yaitu desain web. Pada bagian ketiga ini, pembuatan desain web memerlukan beberapa bantuan bahasa pemrograman, seperti HTML, PHP, JavaScript sebagai tampilan. Sedangkan untuk merekam data atau informasi dari sensor, menggunakan bantuan JSON dan MySQL sebagai penyimpanan data tersebut. Nah, selanjutnya untuk pengujian. Pada pengujian pertama, yaitu pada lampu. Eh, Pada pengujian ini menggunakan sensor LDR seperti sebelumnya, bahwa sensor cahaya itu menggunakan sensor LDR sebagai pengecekan intensitas cahaya. Apabila cahaya menunjukkan angka melebihi 700, maka perangkat SIM GPRS akan mengirimkan data ke dalam website, mengubah indikator dari mati menjadi menyala. Nah, itu nanti dari sensor LDR kemudian akan dikirimkan oleh perangkat SIM GPRS 908 ke dalam website untuk memberitahu bahwa indikator melebihi 700. Kemudian akan diterima oleh ke dalam microcontroller untuk menyalakan lampu. Setelah dikirim ke dalam website, kemudian akan diterima kembali pada perangkat GPRS 900, kemudian akan dilanjutkan pada unit control. Di sini menggunakan microcontroller untuk menyalakan lampu. Kemudian yang kedua, pada pengujian kedua, pengujian pada suhu. Sama seperti sebelumnya, tapi yang membedakan di sini adalah sensor yang digunakan. Pada pengujian ini menggunakan sensor DHT sebagai pengecekan suhu. Apabila suhu di bawah 18 derajat akan menyalakan pemanas, dan apabila di atas 25 derajat akan menyalakan AC. Cara kerjanya sama, dari sensor kemudian dikirimkan oleh GPRS SIM 908, kemudian diterima kembali pada GPRS SIM 900, dan perangkat GPRS SIM 900 dilanjutkan kepada microcontroller. Kemudian terakhir pada pengujian pada keamanan. Pada pengujian keamanan ini menggunakan sensor PIR sebagai pengecekan gerak. Apabila terdapat gerakan yang memasuki rumah, maka akan membunyikan alarm. Selain dari tiga pengujian tersebut, perangkat tidak hanya berfokus pada sensor. Perangkat tersebut juga bisa dijalankan melalui aplikasi atau website secara manual, jadi tidak otomatis. Pada pengujian tersebut adalah kondisi apabila terjadi otomatis. Ada pengaruh pada pengujian pertama itu pengaruh karena cahaya, yang kedua adalah suhu, dan yang ketiga adalah gerak. Jadi selain dari faktor tersebut bisa dilakukan secara manual menggunakan web atau aplikasi. Kesimpulannya adalah penerapan IoT ini menggunakan
digunakan untuk mempermudah dalam pengontrolan perangkat elektronik. Nah, peneliti ini menggunakan bantuan perangkat GSM GPRS SIM908 sebagai pengiriman data ke dalam web, kemudian GSM GPRS SIM900 digunakan sebagai pengunduhan data, dan kemudian diteruskan di dalam perangkat mikrokontroler, sehingga dari hal tersebut peneliti dapat mengontrol peralatan elektronik. Sekian dari saya, bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.